Duduk. Tim Satuan Narkoba Polresta Deli Serdang menggerebek kampung narkoba yang berada di Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Penggerebekan berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di wilayah mereka. Dalam penggerebekan, polisi berhasil menangkap 7 orang yang berada di lokasi. Berikut barang bukti sabu beserta alat hisap. Ketujuh orang tersebut merupakan warga Kecamatan Biru-Biru, Deli Serdang. Sementara itu, terduga bandar narkoba lolos dari kejaran polisi. Selain menggerebek lokasi yang sering dijadikan tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba, polisi juga mengamankan sejumlah alat judi di lokasi yang sama. Guna penyelidikan lebih lanjut, ketujuh orang yang diamankan berikut barang bukti langsung dibawa ke Polresta Deli Serdang. Saat pelaku dibawa, sejumlah warga berusaha menghalangi petugas, namun hal ini dapat ditangani oleh polisi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Kobaran api membakar 3 bangunan rumah di pemukiman padat penduduk di Jalan Raya Haji Ten Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Api berasal dari salah satu rumah yang diduga mengalami arus pendek listrik. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat menyambar ke seluruh bangunan. Salah satu penghuni tewas akibat terjebak di kamar mandi. Keluarga korban yang mengetahui hal tersebut menangis histeris. Setelah api padam, petugas berhasil mengevakuasi korban yang bernama James Gordon, berusia 52 tahun. Akhirnya korban ditemukan di kamar mandi, kondisi masih utuh, belum terbakar sama sekali, hanya dia dehidrasi dan kehabisan oksigen karena menghirup banyak asap. Oke, artinya hanya satu orang ya, Bang? Satu orang saja. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo menggunakan ambulans untuk proses autopsi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ya pemirsa, sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya Pram Senjaya dan rekan saya Baby Kristami. Selama 1 jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan @official_inews_tv. Ya pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui alamat email di laporpolisi.inews@gmail.com pemirsa. Dan jangan lupa menggunakan hashtag #laporpolisi. Nah pemirsa, ini kita awali informasi pertama dan ini diduga korsleting listrik, Baby. Ini permukiman padat penduduk di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis malam ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Puluhan rumah milik warga Lorong Manggar, Kelurahan 5 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang, Kamis malam terbakar. Warga yang panik melihat kobaran api semakin membesar, berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Tiupan angin yang cukup kencang serta banyaknya bahan mudah terbakar membuat api semakin membesar sehingga menyulitkan warga untuk memadamkan api. Api dapat dipadamkan dalam waktu 2,5 jam dengan mengerahkan 12 unit mobil pemadam kebakaran. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Listrik. Untuk sementara ini ada berapa rumah Kak yang terbakar? 8 rumah sudah hampir 9 atau 10 meter lah, 8 atau 9 nih. Untuk korbannya Kak? Kaki. Meski tidak memakan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, kebakaran di permukiman padat penduduk juga terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, di mana 2 unit bangunan ludes terbakar. Salah satu di antaranya merupakan penjual tabung gas LPG ukuran 3 kg. Dan sebanyak 14 unit mobil pemadam kebakaran ini diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Inilah video amatir kebakaran di pemukiman padat penduduk di Jalan Sultan Abdullah II, Kelurahan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 2 unit bangunan ludes terbakar, salah satunya penjual tabung gas LPG ukuran 3 kg. Sumber api diduga berasal dari bagian atap salah satu rumah dan menjalar ke bangunan rumah warga lainnya. 14 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sampainya di lokasi, ternyata memang apinya sudah besar. Kita langsung minta lagi 1 rumah untuk diberangkatkan. Jadi begitu kita tiba, alhamdulillah tidak ada kendala, akses masuk juga tidak ada kendala. Dibantu dengan warga juga untuk proses pemadamannya. Sementara itu, tim Polsek Talo, Kota Makassar langsung memasangi rumah yang terbakar dengan garis polisi dan menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ini ada seorang ibu di Semarang, Jawa Tengah membunuh anak kandungnya yang berusia 3 tahun. Wow, dan pelaku ini mengaku depresi karena terlilit hutang pinjaman online hingga puluhan juta rupiah. Hilangnya nyawa korban yang merupakan anak dari tersangka sendiri. Polisi mengungkap kasus pembunuhan seorang ibu terhadap anak kandungnya yang berusia 3 tahun 7 bulan di sebuah hotel. Usai membunuh anaknya, pelaku mencoba bunuh diri dengan cairan pembersih namun gagal. Pelaku berinisial RS 34 tahun mengaku depresi karena terlilit pinjaman online sebesar 38 juta rupiah. Ia pun kabur dari rumah usai bertengkar dengan suaminya dan membawa anaknya ke sebuah hotel di Jalan Es Parman, Semarang. Pelaku, si tersangka ini merasa takut karena telah menggunakan uang milik mereka sebagai suami istri. Sudah menggunakan uang tanpa sepengetahuan suaminya sebanyak 38 juta. Dari 39 juta, sisa 1 juta. Oleh istrinya disebutkan bahwa uang tersebut sudah digunakan oleh yang bersangkutan untuk membayar pinjaman online. Polisi selanjutnya akan mendalami perusahaan pinjaman online. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan. Ini sangat miris sekali ya karena terlibat atau terlilit pinjaman hutang atau online. Ini seorang ibu depresi sehingga membunuh anaknya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru dari kasus ibu bunuh anak di Semarang ini, kita bergabung dengan Kasat Reskrim Polrestabes Semarang. Ada Bapak AKBP Doni Sardo Lumbantoruan. Halo, selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi Mas Bram, selamat pagi Mbak Bibi. Ya, apa kabar Pak Doni? Baik, luar biasa. Pak Doni, ini bagaimana perkembangan terbaru terkait dari kasus ibu bunuh anak yang terlibat pinjaman online ini, Pak Doni? Untuk perkembangan terbaru dari kasus tersebut, kami masih akan mendalami dari keterangan tersangka dengan keterangan suami. Sampai saat ini suami masih dalam kondisi syok karena kejadian tersebut, jadi masih belum bisa diambil keterangan. Terus kami juga mengumpulkan data-data dari alat komunikasi tersangka terkait masalah pinjaman online ini dan masih dalam penyelidikan kami. Ya Pak Doni, sebelumnya memang sudah berapa lama pelaku bersama anaknya ini menginap di hotel, Pak? Pelaku dan anaknya menginap itu mulai dari tanggal 9, hanya 1 malam. Ya, Pak Doni, sebelumnya ini disampaikan juga bahwa pelaku meminjamkan identitas KTP-nya untuk temannya. Jadi uang itu untuk teman pelaku atau bagaimana Pak Doni? Berdasarkan keterangan dari pelaku, sekitar setahun pada tahun 2019 kemarin, ada teman dari pelaku yang kebetulan waktu itu bekerja bersama-sama dengan pelaku, kerja di satu kantor yang sama, meminjam identitas pelaku untuk melakukan pinjaman online senilai 12 juta rupiah.
Kemudian setelah kejadian itu, si temannya ini berdasarkan informasi pelaku kemudian lari, kabur. Akhirnya teror dari pinjaman online ini pada pelaku karena belum membayar. Nah, kemudian karena adanya teror tersebut, lama-lama pelaku ini mulai terjerumus kepada pinjaman online. Jadi dia gali lubang, tutup lubang ke pinjaman online satu, pinjaman online lainnya. Untuk karena berawal seperti itu. Sampai dengan total hutang yang harus dia bayar itu sekitar 38 juta. Akhirnya dia tidak punya jalan keluar lain. Dia menggunakan tabungan milik suaminya, tapi tidak seizin suaminya. Akhirnya dia ketakutan karena ketahuan suaminya itu. Baik, Pak Doni, berdasarkan kronologis yang Bapak sampaikan tadi, apakah polisi akan memburu teman pelaku? Dan bagaimana mengenai tersangka tambahan, apakah ada kemungkinan, Pak? Akan kita selidiki terkait masalah informasi ini, tapi ini pun pasti akan tidak akan terkait langsung dengan kasus ini. Jadi akan kita lanjut dengan kasus lainnya gitu, Mbak. Oke, Bapak, lalu bagaimana dengan pihak pinjol Bapak? Apakah akan diperiksa Bapak untuk saat ini? Nah, ini akan nantinya itu akan kita cocokkan dengan informasi yang didapat. Sejauh ini kan baru berdasarkan keterangan si pelaku saja. Makanya kita masih melakukan pendalaman. Ya, Bapak, terkait ibu membunuh anak ini memang motivasinya karena memang depresi, karena terlilit hutang, atau ada alasan lain, Bapak? Baik, berdasarkan keterangan si pelaku, ibu sampai saat ini sejauh ini hanya karena stres, takut dimarahi suaminya. Jadi dia makanya waktu itu kabur dari rumah bersama anaknya. Ketika sudah sampai di hotel, di situ baru dia mulai berpikir untuk bunuh diri bersama. Jadi yang bunuh diri, membunuh anaknya dan kemudian bunuh diri sendiri. Nah, dari adanya pemikiran itu dia mulai browsing di internet bagaimana cara bunuh diri. Dari setelah menemukan setelah membaca-baca itu, kemudian baru pada malamnya dia berpikir akan membunuh anaknya dulu gitu loh, akan membunuh anaknya dulu. Dan kebetulan pada saat keesokan hari pada hari tanggal 10 Mei jam 12 siang ketika waktunya check out, resepsionis datang menanyakan apakah akan check out ataupun extend. Yang bersangkutan menjawab akan extend, nanti akan membayar dan akan turun ke resepsionis. Nah, setelah itu baru pelaku melaksanakan aksinya di sekira jam 13.00. Jadi setelah selesai resepsionis menanyakan, kemudian resepsionis turun, kemudian baru pelaku membunuh anaknya dengan cara membekap mulut anaknya itu ketika posisi sedang tidur. Jadi menurut keterangan si pelaku, anak ini sempat meronta, tapi kemudian meninggal. Kemudian setelah meninggal dia lap darah yang ada di mulut anaknya, jadi seolah-olah seperti tidur gitu. Iya, Pak Doni, ini jika kita melihat kondisi psikologis dari sang pelaku dikarenakan depresi, apakah nantinya akan dipanggil juga pihak pinjolnya ini? Apakah sempat mengeluarkan ancaman terhadap pelaku? Bagaimana Bapak? Apakah akan dipanggil? Berdasarkan bukti yang kita selidiki dari handphone tersangka, ini kan semuanya masih nomor-nomor yang meneror dia. Kita belum tahu ini dari pihak pinjol mana, nantinya akan kita selidiki dan kita dalami. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak AKBP Doni atas informasinya, dan ini juga sebagai warning untuk masyarakat juga agar berhati-hati dengan pinjaman online seperti itu. Ini jangan sampai akhirnya jadi terlilit hutang dan membuat depresi, akhirnya bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya di luar pemikiran mereka. Gali lubang, tutup lubang, dan itu tidak pernah usai ke lingkaran setan seperti itu. Setuju, Pram. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, satu keluarga di Desa Balongwono, Mojokerto diusir paksa oleh warga. Wow, dan keluarga ini diusir karena dianggap meresahkan dan diduga berkomplot dengan polisi gadungan. Ratusan warga desa Balongwono, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto mengusir paksa satu keluarga di Dusun Wates Etan, Desa Balongwono.
Satu keluarga ini nyaris dikeroyok massa yang emosi. Namun petugas kepolisian Polsek Trowulan segera mengevakuasi keluarga tersebut ke mobil polisi dan dibawa ke Polsek Trowulan. Di sini hanya mengundang masyarakat, tokoh masyarakat sama lembaga untuk mengikuti musyawarah. Ternyata justru masyarakat ini semuanya hadir. Dan keputusan musyawarah dari masyarakat ingin segera dikeluarkan dari dusun tersebut. Sebelumnya, minggu lalu, warga menangkap 4 komplotan polisi gadungan. Mereka beraksi dengan modus menjadi polisi yang menangkap warga yang menggunakan narkoba dan meminta ratusan juta rupiah untuk tebusan agar terbebas dari jerat hukum. Dan keluarga ini diduga adalah mata-mata dari komplotan tersebut. Dari Kabupaten Mojokerto Salahuddin, Ainus melaporkan. Pemirsa, diduga mengantuk dan kurang mahir dalam berkendara, sebuah mobil di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur terjun ke dalam parit. Nah, ini beruntung tidak ada korban jiwa, namun kendaraan pun rusak parah, pemirsa. Sebuah mobil pick-up bernomor polisi B9775 TAX yang dikendarai Mohrifai 27 tahun terjun ke parit di Jalan Mungunsidi, Desa Bangilan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Saat itu mobil melaju kencang dari arah utara ke selatan. Diduga sopir mengantuk dan kurang mahir dalam berkendara sehingga mobil tiba-tiba berbelok ke bahu jalan kanan, menabrak bahu jembatan dan terperosok ke parit. Sopir ngantuk, selip, mencolot bruk. Jadi dia nyoloti nyeblok ini bruk. Diduga supir mengantuk atau gimana? Ngantuk. Diduga mengantuk ya? Mengantuk ya belum bisa tenanan. Sopir langsung dibawa ke RSUD Bojonegoro, sementara mobil pick-up dievakuasi oleh petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, seorang pria tewas tenggelam terseret arus sungai usai nekat menyeberang sungai yang deras. Wow, jasad korban ditemukan setelah 4 hari pencarian. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad Andi Ridwan yang terseret arus sungai Tangka setelah 4 hari pencarian. Jasad korban ditemukan 5 km dari lokasi tenggelam. Korban nekat berenang seberangi sungai Tangka saat arus deras dari Kabupaten Sinjai menuju Kabupaten Bone. Naas, korban justru terseret arus dan tenggelam. Korban baru saja datang dari Malaysia untuk bersilaturahmi lebaran dengan keluarganya. Awalnya mau menyeberang dari Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, mau menyeberang di rumahnya di Desa Lapa Cinrana. Namun karena arus keras, korban terbawa arus dan tenggelam, dan baru hari ini. Korban langsung dibawa ke rumah duka di Desa Lapa Cinrana, Kecamatan Bulopodo, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, dan disambut isak tangis keluarga. Korban selanjutnya dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, Ainus melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil menangkap pelaku penculikan 4 anak di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetap di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.